Mana ada Bukan perumpamaan ini? begitu. Duh, kok lari ke perumpamaan? Jelas Kok ke perumpamaan itu. kamu? Apa dibicarakan di situ? Perikopnya apa? Halo. Jelas. Ini parah nih kau nih. Bukan Selama parah. ini teman-teman Kristen selalu membawakan Yohanes 13:13, katanya Tuhan. Mana saya Kok baca bicara itu? perumpamaan? Tunggu, saya lihat kitab saya. Supaya jelas kamu ya. Kamu hasil itu modifikasi itu. Modifikasi gimana? Modifikasi itu. Ini kitab saya asli ini. Ya ini nggak asli gitu maksudmu? Vatikan ini nggak Tahun asli berapa gitu? itu? Mau tahun Tahun berapa nih resmi bos? itu? Tunggu, saya baca. Berapa itu? Yohanes Ayat 13:13 mana baca itu? situ. Baik. Tunggu saya baca ya, supaya kamu sadar. Kamu yang sadar ini Vatikan kok kamu mau lawan Iya, Vatikan? saya ini pengikut Yesus. Kamu Saya belajar juga pada pengikut saya. Yesus. Kau pengikut Yesus, pengikut Yesus. Sama-sama keluar. Baik. 13, Itu tidak pernah 13, mengadakan 13. sesuai juga dalam Alkitab dia. Korban yang lain nih kamu. Kamu ini memanggil aku guru dan Tuhan. Maka Buka. betulah Yang bohong kamu. Coba katamu itu coba karena on cam. akulah Kamu on dia. cam. Belum dia itu Kak. Min. Coba kamu on cam, jangan bohong kamu. Coba on cam. Buka datanya. Buka datanya. Tunggu Bang, ya. dulu. Coba on sabar. cam. Coba on cam. Bingung, kan? Nipu kamu Tekan sendiri di kamu. sini ya, Bang, ya. Beda Sepakat ya, kalian kalau Coba dengan kamu saya. on cam, buka datanya, buka mana ayat itu, buka. Jangan kau paksa doktrin sesat di sini ya. Saya baca Vatikan kamu, kau sanggah. Saya kitab asli ini. Ya brother. buka on cam kamu, buka. Buka Bang on cam, tunjukkan ke Alkitab itu yang Tunjukkan, gimana. jangan Tunggu, nipu-nipu. dengar dulu. Saya ini HP RAM kecil. Ketika Kan? saya on cam, saya akan out. Makanya kamu jangan ngeles. Ini saya bawa data Vatikan kamu sangkal. Bukan, aduh. gimana? Ini Kok saya bawa percaya data Vatikan, kita bos. Ini mau kamu sangkal ini Vatikan ini. Ini saya Hah? baca ya. Saya Kamu sudah debat ini kemana-mana bawa data ini, memanggil mereka nggak aku sangkal dan ini. Tuhan. Joseph Maka Albert aja betulah yang katamu dia. itu, karena akulah dia. Dengar ya. Ini resmi Vatikan. Kau cek di Google kode FI ini nggak boleh diambil orang lain kecuali Vatikan. Paham kamu? Ini logo Tekan. Vatikan. Lambangnya juga ketahuan kok. Vatikan, saya ini asli 1950, tahun berapa itu? Itu ya kau buka datamu, jangan congor sini. Nggak suka saya diskusi gini. Kalau kamu buka, nanti buka saya Yohanes tunjukkan 13, dulu jangan HP alasan. saya ini RAM kecil ini. Nggak usah dua RAM. alasan Ketika kamu. saya tunjukkan akan Setahu out saya, Bibel lama itu pakai junjungan. Ya. Ini baca ini. Oke Bang, saya mau tanya sesuatu. Jangan potong dulu Bang, ini penting ini. Bang Tison, saya mau tanya, yang lahir duluan agama ini Katolik atau Kristen? Nah itu betul. Sudah itu sejarah kamu tahu. Ah, Tapi kan, ini itu. kitab saya. Kena kamu asli. sih, kan? Saya tanya Masuk abang, betul loh. saya tanya abang dulu. Menurut saya sih agama tertua di Indonesia di dunia ini. Jangan saya bawa sejarah. Kalau sejarah kalian Sekarang lebih dulu. apa duluan Kristen apa Katolik? Bukan. Gini aja. Gini aja, Tison, dengerin dulu bro. Menurut kamu, Yesus itu Tuhan atau Tuhan? Tuhan, brother. Tuhan, baik. Iya. Konsisten ya. Ya. Iya. Tuhan itu maha kuasa atau tidak? Maha kuasa, brother. Maha kuasa. Iya. Nah, sekarang buktikan apa yang dikuasai Yesus waktu Yesus bayi. Yesus baik. Ya, apa dia yang kan dikuasai? anak manusia, masih proses kan ini, masih dalam belum. suasana proses. Waktu bayi, jadi waktu bayi belum jadi Tuhan. Tunggu dulu, dia sudah Tuhan, brother. Oke. Kan proses. Jadi bayi itu Waktu Tuhan. dia Bayi ini maha kuasa berkembang. nggak? Maha kuasa. Oke, brother. maha kuasa. Apa yang dikuasai bayi ini? Bayi ini kan beda dengan bayi-bayi normal. Dia Iya, dari apa yang Roh dikuasai? Kudus. Apa yang dikuasai? Di sini tidak tertulis, brother ya. Ini Kalau nggak bayi ini tertulis ngapain kau tadi. ngarang kalau bayi maha kuasa? Tunggu dulu, kita tahu kan ceritanya lewat pertama dan pertengahan sampai akhir baru kita tahu. Bukan dari Di pertama umur kita perlu di umur cerita. berapa? Di umur berapa Yesus maha kuasa? Itu 12 tahun saja kan dia sudah mengajar di Bait Allah itu orang Oke. kafir cengang-cengang, iya kan? Apa yang dikuasai Yesus? Apa yang dikuasai Yesus waktu dia 12 tahun?
Itu dia tahu hikmatnya itu luar biasa. Oke. Dia memberitakan kabar baik kepada orang-orang. Begitulah. Waktu brother. Yesus 12 tahun itu sudah mencari makan sendiri atau masih dibiayai oleh orang tuanya? Ya itu namanya ke anak 12 tahun kan pasti masih dirawat. Berarti dia belum Kita maha kan kuasa normal. waktu 12 tahun. Ada aja Udah, lu Tuhan brother, 12 kita tahun. kan normal ini. Anak kan masih 12 tahun masih bimbingan orang tua lah. Katanya Tuhan tadi, Tuhan 12 tahun. Proses saya bilang kan lewat Oke. proses kita tahu. Oke, waktu Yesus 12 tahun, Tuhannya Maria siapa? Ya Tuhan ini kan Bapa yang dia sembah itu. Kok Bapak bukan Yesus? Bapa, Yesus kan anak yang dia kandungan. Terus itu. Tuhan mau Tapi berapa? Tunggu dulu kok brother, kita harus cerdas ya. Iya, Tuhan mau ada berapa sih? Tuhan satu. Ya, kalau satu yang mana? Bapak atau Yesus? Ya ini kan Bapa di dalam dia di dalam Bapa. Berarti sembahannya Maria yang mana? Bapa dan Yang ada dalam diri anaknya. Iya. Iya. Dia lebih menyembah ini, Jelas, ya. menyembah Allah lah. Bentar. Marcel, Menyembah Allah kamu. Tuhannya Maria siapa Marcel? Hah? Allah? Tuhannya bukan Yesus. Bukan, itu anaknya dia loh. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Ya menurut saya sih, yang ketahui yang banyak orang bilang si Marcel itu goblok, bodoh amat. Orang bapak saja mengatakan. Ya, lu kasih tahu lah itu. Bilang begini Pak, dengar. Ya, ya. Kali jam 12 malam kami kan novena. Selalu dia bilang begini, sebelum berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Kudus Amin. Terus ya Allah Bapa dalam surga. Lalu Allah bukan begini, ya Bapa Allah. Enggak, ya Allah duluan baru Bapa. Ya Allah Bapa dalam surga. Kenapa dia dipanggil Bapa? Karena dia Allah. Gitu makanya kami sebut ya Allah. Saya berdoa juga gitu jam 12 malam. Marcel. Ngana nin tahu ini cerita, ngana mesti tahu Bapak itu seorang pun tidak tahu suaranya, rupanya hanya anak yang tahu. Supaya kamu tahu itu, ya. Kamu bicara-bicara Bapak sedang kamu nggak tahu suaranya, wujudnya kamu nggak tahu, mau cari tahu kamu. Bapak udah pernah lihat? Tanya kepada Yesus Kristus, karena Yesus bilang kamu telah melihat aku, kamu telah melihat Bapa itu. Supaya kamu sadar gimana kamu Kristen, gimana kamu. Itu maknanya jangan coba-coba milih Tuhan itu Tison, kamu ngawur. Nyanda, ini kenyataan, ini kitab saya. Apa? Ternyata nyong ini orang-orang Herman Par dulu kasih kesempatan ini dari tadi, takut ngambek dia turun. Herman Par, selamat malam Herman Par. Bang Herman, dibuka videonya Bang Herman. Selamat malam. Iya, Anda mau menanggapi gimana atau gimana? Ini dari beberapa teman-teman Kristen yang beda pemahaman, gimana ini? Ya, aku nanggapi judul ini ya. Yesus bukan Allah. Kalau Allah di sini adalah ilahnya Muslim, jelas bukan. Kalau Allahnya ini pakai kacamata Alkitab LAI, bisa ya, bisa tidak. Nah, itu dia. Tapi yang jelas Allah di Alkitab LAI itu 99% itu merujuk kepada Sang Bapa. Jadi bisa dibilang Yesus bukan Allah baik dari Alkitab LAI maupun dari sudut pandang teman Muslim. Gitu. Karena Yesus bukan yang maha kuasa. Gitu. yang kuasa itu Allah. Jadi Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan menurut KBBI. Begitu. Shalom semuanya. Shalom. Iya, Bang Ferdinand, Protestan apa Katolik? Katolik bang. Oh, juga menyembah Yesus ya? Iya dong. Sebagai apa Yesus itu? Utusan apa Tuhan? Tuhan bagi kami. Nah, beda dengan si Marcel ini. Gimana ini sama-sama Katoliknya ini? Hah? Nah, kalau menurut saya sih Bang siapa tadi ini? Bang Ferdinand. Nggak tahu lah. Saya kan jadi jangan abang juga mencat saya bahwa saya itu bukan Katolik. Saya berpatokan dengan tiap kali Bapak berdoa dulu. Lalu dia mengajarkan begini. Kita sama-sama lah. Ayo kita berdoa kumpul di meja atau di tempat tidur sebelum tidur jam 12 itu. Namanya novena istilahnya dalam Katolik. Selalu dia dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terus yang dia ungkapkan doanya, ya Allah Bapa dalam surga.
Itu. Dia marah, kenapa Pak? Saya bilang, ya Bapak. Enggak, dia bilang, ya Allah Bapa. Gitu. Dia selalu mengatakan, ya Allah Bapa dalam surga, berkatilah kami malam ini. Bangunkan kamilah besok pagi sesuai kehendak-Mu yang terjadi. Ya. Singkat itu aja Bang ya. Jadi menurut saya seperti itu. Ya, Bang Ferdinand mau menanggapi atau Bu Netral dulu, Bunda Netral. Karena banyak Kristennya di sini. Bunda Netral. Iya ya. Ya, apakah Yesus itu adalah Allah? Yang jelas Yesus itu bukan Allah seperti itu, bukan Tuhan itu. Tetapi dia itu Tuhan seperti itu. Tetapi kalau ke Bapak siapa Pak Marcel ini, udah benar sebenarnya dia bahwa kalau kita berdoa kepada Allah Bapa seperti itu. Tapi kalau dia menuhankan Yesus itu, ya itu juga dari jadi rancu di situ. Ustadz, ada gerunda di bawah. Ada gerunda. Waktu Angel minta ya ini ya. Ada gerunda ya? Tapi di bawah itu. Bang, masih turun aja Bang. Itu terima kasih banyak Abang. Naikkan dulu gurunda Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana? Coba di jambak. Udah saya jambak gerundanya. Oh ya. Assalamualaikum gerunda. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gerunda. Masya Allah, jumpa lagi kita ya. Iya, ini banyak teman-teman Kristen Malam, Gerunda. brother. Malam. Ada lima Kristen, tetapi beda pemahaman ini. Ya. Halo Bang Rip. Di sini ada 5 yang mau berguru sama Bang Juma. Bang Juma sanggup menjadi guru malam ini? Insya Allah. Ya, silakan. Lanjut Pak Ustadz. Ya, materi Tahu kita. bisa login atas petua-petua Bang Haji Juma. Ya. Tema kita pada malam hari ini adalah Yesus siapa manusia yang belum mati sampai hari ini, yang sudah usia 2000 tahun lamanya. Teman-teman percaya Bible? Ya, percaya, brother. Percaya, brother. Percaya Yesus? Percaya, brother. Oke, saya bacakan dalil dari Yesus ya. Di dalam Lukas 9 nomor 27, Aku Yesus berkata kepadamu. Pada saat Yesus berkata di tengah-tengah Bani Israel, dia berkata sebagai manusia atau sebagai Tuhan? dia sebagai manusia Bang. Sebagai manusia. Aku manusia berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Pertanyaan saya, kerajaan Allah sudah datang atau belum? Belum Bang. Belum. Berarti ada orang masih hidup sampai hari ini. Siapa orangnya? Nggak ada. Berarti Yesus bohong. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, termasuk aku, ada di antara kita yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Siapa di antara orang yang tidak mati sampai hari ini? Yesus, murid-muridnya, atau siapa? Yang nanti mati setelah melihat kerajaan Allah itu datang. Ayo, murid-muridnya sudah pada mati semua kan? Silakan Bang Marcel tanggapi. Ya, baik, brother. Ya, dengan dalil ini, Ya. brother membawa di dalam Lukas 9:27 ya. Iya. Baik. Dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, ada beberapa orang yang berdiri di sini yang tiada akan merasai mati sebelum dilihatnya kerajaan Allah. Masya Baik. Allah. Ya. Di sini dengan perikop pengakuan Petrus, Tuhan Yesus memberitakan sengsaranya pada pertama kalinya. Begitu, brother. Iya. Sengsaranya ini, Yesus menyatakan di dalam sengsaranya
pada pertama kali dia menyatakan dia dalam keadaan pada waktu itu merasai mati sebelum dilihatnya kerajaan Allah. Gitu maksudnya ini, brother. Bukan ada manusia yang kita mau tunggu sampai sekarang belum ada yang mati. Salah. Bukan begitu, brother. Yesus berkata, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini. Iya, betul, brother. Ini pengakuan Petrus ini, brother. Ini Petrus atau Yesus? Pengakuan Petrus, Tuhan Yesus memberitakan sengsaranya pada pertama kali. Saya ulang. Begitu. Ini kata Yesus atau kata Petrus? Kita baca ini satu perikop ini supaya kita tahu ceritanya ini. Yesus kan ambil ayat berkata. terakhir. Ya, Yesus berkata. Siapa yang berkata? Iya, di sini kan dikatakan dengan sesungguhnya aku. Di mana? Bukan di sini aku di sini, brother. Iya. Anda kan mau mengambil perikopnya. Berarti dari data 22. Yesus berkata. Nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26, 27. Itu semua adalah ucapan Yesus. Aku berkata kepadamu, titik 2, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Berarti hari ini masih masih ada di antara mereka yang hadir pada saat itu hidup hari ini. Sedangkan murid Yesus semuanya sudah pada mati. Lalu siapa lagi yang masih hidup? Kerajaan Tuhan belum datang. Di sini Yesus sendiri. Itu Yesus sendiri udah terjawab. Sini ayat 22 katanya begini, brother, bahwa wajib anak manusia merasai banyak sengsara dan ditolak oleh orang tua-tua dan kepala-kepala imam serta ahli Taurat, sehingga dibunuh, kemudian ia bangkit, bangkit pada hari yang ketiga. Itu referensinya ayat 44, baru Lukas 18:32 dan 33 itu referensinya, brother. Iya, ini perkataan Yesus. Perkataan Yesusnya kemudian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati, tidak akan mati sebelum itu, brother. Nah, Yesus berarti sendiri. Yesus berarti belum mati kan? Dia mengatakan ini sengsaranya pada pertama kali. Dia berkata, brother. Iya, Yesus tidak mati kan? Karena kerajaan Allah belum datang. Berarti dia belum mati. Baca ayat 22, brother ya. Saya baca ya. Ya, katanya silakan. bahwa wajib anak manusia merasai banyak sengsara dan ditolak oleh orang tua-tua dan kepala-kepala imam serta ahli Taurat sehingga dibunuh. Baru kemudian ia bangkit bangkit pula pada hari yang ketiga. Itu. Maka di ayat 27 di sini bagian terakhir dikatakan, dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, ada beberapa orang yang berdiri di sini yang tiada akan merasai mati sebelum dinyatakan kerajaan Allah. Ini menyatakan dirinya sendiri ini. Iya, tahu. Makanya saya katakan bahwasanya ada yang tidak akan mati sebelum dia melihat kerajaan Allah itu datang. Nah, sekarang murid-muridnya Yesus sudah pada mati semua. Kerajaan Allah belum datang. Lalu siapa yang masih hidup sampai hari ini? Sudah, itu. Udah Tison stempel dulu, yang lain ganti. Tuhan Yesus, Bang. Yang lain. Hidup, Bang. Yesus masih hidup sampai hari ini. Berarti pada saat penangkapan anak manusia yang mati itu bukan Yesus. Yudas anak manusia atau anak ayam? Anak manusia, Bang. Anak manusia. Berarti anak manusia di sini umum. Tapi bukan Yesus, karena harus ada yang hidup sebelum kemudian kerajaan Allah itu datang. Dia tidak mati. Itu siapa? Ya, pertanyaannya di situ kan. Iya. Ya, benar sih. Saya percaya itu. Nah, berarti benarlah kata Al-Quran kalau begitu. Al-Quran mengatakan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Al-Quran menerangkan dengan sangat jelas, barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima.
Bang, Berarti Yesus masih hidup sampai sekarang. boleh Nabi saya Isa salut, masih hidup. Bang, Iya. boleh saya salut sedikit Kak sama Iya, Abang. silakan. Abang itu saya teringat khotbahnya suaranya Ustadz favorit saya. Saya ngefans banget sama dia. Sudah almarhum, Zainuddin namanya. Ya, Oh, benar. iya. Masya Allah. Nah, itu dia makanya, Bang. Makanya Makanya di bawah mula lu mau kritik gue bodo amat lo. makanya Yesus ketika dicobai oleh iblis, apa kata iblisnya dalam Matius 4 nomor 6? Ada tertulis tentang engkau bahwa Tuhan akan mengutus malaikat untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Berarti Yesus ini diselamatkan. Makanya di dalam Mazmur 91 dikatakan bahwasanya malaikat akan diutus kemudian untuk diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuh, siapa yang panjang umur dan dikenyangkan ini? Anak Elohim. Iblis mengatakan jika engkau anak Elohim, maka Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk menantang engkau di kaki tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ternyata tertulis di mana? Di Mazmur 91, data Brother. nomor 12. Brother, itu dalam pencobaan iblis itu terjadi di dalam Injil Matius itu. Iya tahu, Pencobaan saya sudah bilang tadi, iblis. Matius 4 tadi kan? Iya. Nah, sekarang Ini berkaitan di dalam yang Brother bahaskan di sini. oh, berkaitan Bang. Mari kutanya sama Anda ya. Di dalam Matius 4 ini, di data nomor 6-nya iblis berkata, ada tertulis. Pertanyaannya, di mana tertulis? Jika engkau anak Elohim, jatuhkanlah dirimu wahai Yesus ke bawah. Sebab ada tertulis tentang engkau. Dia Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini tertulis di mana? Tertulis di Mazmur 91 nomor 12. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dengan panjang umur, Yesus masih hidup sampai hari ini. Iya, memang dia hidup, brother. Berarti tidak mengalami kematian. Langsung 3 terangkat hari, dia. brother, dia mati. Oh, Kita bukan. baca ayat 22 tadi. Itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus, Bang. Itu anak Ini manusia. 21, 22 Itu kita anak baca. manusia. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ini Yudas anak manusia bukan? Bagaimana anak manusia berkuasa mengampuni dosa itu? Matius 9 nomor 6. Ya, itu beda lagi tuh, beda. Nah, gimana, brother? Beda. Ini kita berbicara ucapan Yesus. Aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah ada belum? Belum. Berarti ada di antara orang-orang ini yang masih hidup sampai hari ini. Siapa dia? Muridnya nggak mungkin. Satu-satunya kandidat adalah Yesus. Kerajaan Allah itu ditujukan kepada dirinya sendiri, brother. Ini Alamak. sengsaranya pada waktu pertama, kedua, ketiga. Kita Alamak. belum baca seluruhnya ini, brother. Ini waktu sengsaranya pada pertama kali. Dia juga menyatakan pada sengsaranya kedua kali, ketiga, sampai keempat, brother. Saudara, siapa di antara murid Yesus yang belum meninggal sampai hari ini? Ada. Itu Bang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini. Berarti aku juga. Aku juga orang. Hadir di sini juga akunya. Di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Siapa itu? Muridnya nggak mungkin. Itu, brother, dia manusia, dia orang. Waktu Ya itu dia makanya. katakan. Itu makanya. Berarti masih ada di antara orang-orang yang hadir pada saat itu termasuk Yesus yang masih hidup sampai hari ini sebelum kerajaan Allah itu muncul. Kerajaan Allah apa sudah datang? Belum. Berarti masih sudah datang. Dirinya Mana? sendiri itu yang dia mana kerajaan itu? Mana kerajaan itu? Mana? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu yang maksud situ, brother. Ya. Saudara, kerajaan itu mana? Kerajaan itu mana?
Itu dirinya sendiri itu yang dia Alamak. tampilkan. Alamak. Ya sudahlah. Iya, Pak. ya. Saya hanya membantu untuk memahami Bible bahwa apa yang menjadi ucapan Yesus di dalam kitabmu sendiri, Lukas 24 nomor 44, aku memang harus pergi seperti apa yang tertulis tentang aku dalam kitab Mazmur, kitab para nabi dan kitab Taurat, kitab para nabi dan kitab Mazmur. Kitab Mazmur loh, aku harus pergi sesuai apa yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Di kitab Mazmur mengatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini jelas ini. Ini jelas. Ini untuk Yesus ini. Artinya kalau ini untuk Yesus, Yesus tidak akan mengalami kematian sebelum nanti kiamat. Ini jelas ini. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Siapa dia yang panjang umur ini? Daud? Nggak mungkin. Musa? Nggak mungkin. Salomo? Nggak mungkin. Paulus? Nggak mungkin. Lalu siapa yang panjang umur ini? Siapa? Yesus Kristus, Tuhan. Yesus Kristus. Itu pintar. Berarti dia belum mengalami kematian. Dia masih hidup. Dia nggak mati. Yang mati itu adalah orang terkutuk. Bukan Yesus yang mati. Yang mati itu orang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Baca Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah engkau yang makan uang suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu siapa pelakunya? Itulah yang menggantikan Yesus. Yesusnya terangkat ke langit. Yang menggantikan di salib adalah dia orang terkutuk itu. Baca Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Nah, Kayu, di mana brother. Di kayu, bukan di tiang, di salib. Di kayu. Iya, di kayu atau di pohon. Nah, Iya, sekarang bukan di salib. Oke. Salah Thank itu. Ya, thank you. Berarti Bible-mu salah. Nah, coba kita lihat di mana tertulis ada orang yang mati digantung di atas kayu pohon. Tertulisnya di Ulangan 21. Apabila ada orang yang melakukan tindakan dosa sepadan dengan hukuman mati dan kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, apakah Yesus dikutuk oleh Elohim? Tidak. Yang dikutuk oleh Elohim adalah yang makan suap untuk menyerahkan Yesus. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa itu? Yudas. Berarti yang kalian sembah selama ini Yudas. Yesus masih hidup. Tidak dibunuh. Brother, bukan Yudas. Yesus Kristus yang kita sembah, Tuhan dia. Bukan Yudas. Yesus Kristus yang Anda sembah itu yang datang kepada Paulus. Itu beda lagi. Itu beda. Yesus Kristus yang Anda sembah itu adalah Kristus yang datang kepada Paulus. Ingat, di dalam Matius 24 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat, sebab akan datang banyak Mesias palsu dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Paulus berkata apa? Dalam Galatia 1:12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus, tapi dari Mesias. Mesias mana? Mesias yang bukan manusia. Yesus adalah manusia yang Mesias. Sedangkan yang datang kepada Paulus adalah Mesias yang bukan manusia. Siapa itu? Dajjal. Bukan begitu, brother. Jangan menuduh itu. Iblis itu gelarnya juga Mesias. Dajjal itu gelarnya Mesias. Bermata satu. Pengikut-pengikut Dajjal itu hatinya tidak melihat. Cuman mata dunianya saja yang melihat. Tapi mata hatinya enggak. Makanya dia disebut bermata satu. Hati kalian buta. Ngomong macam Hati kalian buta. Yang melihat hanya mata kalian tuh. Tapi hati kalian buta. Nggak bisa menembus kebenaran itu. Itulah orang pengikut Farisi, Dajjal. brother. Yang dimaksudkan di situ Orang Farisi. Orang Saduki. Paulus orang mana?
Dia sudah bertobat. Iya, Dia nah dulunya makanya baca Farisi. Matius 12. Kalau dia sudah bertobat, baca Matius 12 nomor 43 sampai 45. Orang yang sudah bertobat, orang Farisi tadi angkatan jahat, itu setelah bertobat justru kemasukan 8 roh jahat ke dalam dirinya. Baca Matius 12 43 sampai 45. Itu siapa? Paulus. Iya, itu memang tertulis, tapi dia sudah mati martir memberitakan Injil. Oh, brother. itu mati martirnya karena menggenapi nubuatan Ulangan 18 nomor 20. Nabi palsu yang berkata bukan atas firmanku, bukan atas perkataanku, akan aku bunuh. Tuh, menggenapi tuh. Bukan begitu, brother. Dia itu rasul itu. Iya, Dia rasul memberi palsu. suatu Matius 15. Matius 15. Coba Anda baca di situ. Apa yang dikatakan kemudian di sana? Apabila Matius 24 nomor 15, apabila sang pembinasa keji duduk di tempat yang suci. Rasul itu kedudukan suci kan? Seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel. Baca Daniel 5 nomor 27. Pembinasa keji itu berdiri kemudian di tempat suci dan membantah perkataan yang maha tinggi. Perkataan maha tinggi, jangan engkau makan babi. Si pembinasa keji mengatakan makan aja. Sang maha tinggi mengatakan sunatkan kulupmu. Si pembinasa keji mengatakan jangan kau bersunat. Dia membantah perkataan yang maha tinggi. Hukum Taurat itu menghidupkan. Kata dia, hukum Taurat itu adalah kutuk. Membantah. Dialah sang pembinasa keji itu. Kalian dibinasakan. Hati kalian itu ditutup oleh dia. Mata kalian aja yang melihat, tapi hati kalian itu tertutup. Bayangkan aja nih, Yesus dengan terang mengatakan apa? Ada sesungguhnya di antara kita yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Nah, siapa yang hidup sampai hari ini dari muridnya? Tak ada. Semuanya muridnya mati. Berarti siapa orang yang dimaksud? Ya dirinya sendiri. Makanya iblis datang memberikan kemudian cobaan kepada dia. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau. Bahwa malaikat akan diutusnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Islam tidak datang begitu aja. Islam datang untuk meluruskan ini. Berterima kasihlah kawan-kawanku kepada Islam. Berarti Yesus Tuhan kan? Dari iya, mana kan, dia brother? Tuhan? Tidak ada Yesus itu Tuhan. Jelaskan. Di mana Yesus Tuhan? Itu iblis tunduk. Tadi brother sampaikan kan iblis tunduk. Dia kan tidak mati. Sampai hari ini dia masih hidup. Itu Tuhan. Oh bukan. Jelas, jika iblis yang berkata apa? Jikalau engkau anak Allah, anak Elohim, anak Theos, itu artinya apa? Hamba. Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Yang disebut anak Tuhan itu brother. Anak Elohim, yang dimaksud anak Elohim itu adalah hamba Elohim. Baca Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus ini adalah hamba Allah yang kudus. Ya, kalau berani katakan hamba Allah, kenapa dia menggenapi kitab para nabi dan hukum Taurat? Siapa dia gerangan orang ini? Kitab para nabi itu baca Markus 16 nomor 16. Lukas 16 nomor 16. Apa kata di dalamnya? Hukum Taurat dan kitab para nabi hanya berlaku sampai Yohanes Pembaptis. Tidak lewat sampai ke Yesus. Berarti tidak ada nubuatan yang digenapi oleh Yesus. Genapi itu brother. Baca Matius 5:17 itu jelas. Saudara, kitab saudara sendiri yang mengatakan bahwa kitab Taurat dan kitab para nabi itu hanya berlaku sampai Yohanes Pembaptis. Baca kitab Anda. Iya, mari Yesus datang berarti tidak sampai. Berarti tidak sampai ke Yesus. Yesus menggenapi, brother. Tidak sampai ke Yesus, Bang. Ada ayatnya. Hanya 15. berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Ada itu ayatnya. Dia menggenapi kitab para nabi, brother, dan hukum Taurat. Matius 5:17. Baca Yesus itu. Lukas 24 nomor 44. Memang aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Bukan di dalam kitab Matius. Mazmur, Taurat, Amsal. Itu kata siapa? Kata Yesus. Islam datang untuk menolong kalian. Apa sih fungsinya menyembah makhluk yang terkutuk di atas pohon? Nggak ada kan?
Coba, kalian ke gereja hari Minggu, siapa yang perintahkan? Nggak ada kan? Ada, Yesus perintahkan kita berbakti, brother. Mana dalilnya saudaraku? Mana dalilnya? Itu kan Yesus kan menciptakan Mana alam semesta, iya kan? Dia istirahat, maka kita istirahat juga, begitu. Orang Baiknya. orang istirahat itu hari ketujuh. Hari ketujuh itu hari Sabtu. Iya, kenapa hari Minggu? Ya, Itu kenapa hari kalian- kalender. Di kalender itu tanggal merah. Kita kan beribadah tanggal merah, iya kan? Iya, Itu silakan jelas. silakan Anda beribadah hari Minggu. Yang saya tahu Yesus itu ibadahnya hari Sabtu. Gitu, saudara. Kenapa orang-orang sudah marah ini tanya kata terlalu keras kata suara saya kata ini. Iya. Nah, Oke. jadi brother begini. Masih lanjut? Ya, silakan. Iya. Hari Minggu itu sudah tercantum di kalender. Tanggal Ya, merah kenapa di toh. kenapa di kalender? Sudah Tuhan dikacili. Dari kacili tuh langsung tahu tanggal merah hari Minggu. Ya itu kan Iya untuk Kaisar Domingo. Untuk Maka mengikuti ibadah ajaran itu. Romawi. Ibadah Romawi Yunani itu hari Minggu. Itu yang Nanti- perlu saudara pahami. Sedangkan di dalam Keluaran 31 nomor 14, orang yang tidak mengkuduskan hari Sabtu itu harus dibunuh. Gitu saudara. Jadi bagaimana ya bilangnya ya? Mohon maaf kalau saudara-saudara saya katakan Islam datang untuk menjadi jalan keselamatan bagi kita. Tak ada kemudian di dalam pengajaran Yesus ibadah minggu, menyembah dirinya, makan babi, tidak disunat, merasulkan Paulus dan seterusnya, itu nggak ada. Makanya kemudian dikatakan dalam Al-Quran berrafa'ahullahu ilaihi wa kanallahu azizan hakima. Bagi kami Islam tak ada keraguan-raguan tentang Yesus itu, nggak ada. Kami nyaman karena Yesus berkata Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal kamu bisa peroleh apabila kamu mengenal dua hakikat. Yang pertama, dua entitas. Yang pertama adalah mengenal Bapa satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang kedua sebagai utusan Tuhan. Kami umat Islam mengenalnya sebagai utusan Tuhan. Murid-murid Yesus mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 8. Yesus mengenali dirinya pun sebagai utusan Tuhan. Yohanes 5 nomor 36. Islam surah As-Saff. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Kami mengenal Isa, Yesus, Yesua sebagai Rasul Allah untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kami umat Islam tenang itu melenggang. sudut pandang brother ya. Utusan, tapi bagi saya dia Tuhan. Nah, itu Ini yang Mesias. menjadi berbeda tuh orang. Nah, itu Mesias itu. Itu Begitu, Mesias. ya. Dajjal Mesias itu. Ya, adalah Tuhan. Brother. Bukan ya. saudara, bukan saudara. Yesus berkata, coba Anda dalami. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Apa kata Yesus di sana? Coba Anda dalami baik-baik. Kata Yesus itu di situ apa? Itu sangat terang di situ dia katakan bahwasanya yang datang setelah itu adalah Mesias yang akan menyesatkan banyak orang. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus, akulah Al-Masih. Itu nabi palsu, Siapa itu? brother. Nah, Baca bagus. 15 itu. Bagus. Nabi palsu itu. Bagus. Nah, buah-buah Baca dari toh. nabi palsu bisa kita lihat. Dari buahnya kamu bisa mengenal mereka, yaitu memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, dan bernubuat pakai namaku. Itu buah-buahnya. Nah, siapa itu? Islam atau Kristen? Itu orang Farisi itu. Bukan orang Farisi, Bang. Bukan orang Farisi. Orang Farisi kemudian tidak melakukan pengusiran terhadap setan dengan memakai nama Yesus. Nabi palsu. Kita Iya, lihat nabi siapa palsu. di sini. Nabi palsu. Dalam kisah Itu para rasul nabi 6. palsu. Sorry. Bukan Kisah itu. Bang, Kisah para rasul. Oke, Bang. Kisah para rasul 16 nomor 18. Apa di Paulus situ? orang Farisi mengusir setan dengan nama Yesus.
Bukan nama juga dia di situ, ada berapa nama di situ. Salah satu Barnabas, salah satu masuk di situ. Paulus di sana. Barnabas. Paulus. Mari kita baca. Aduh. Saudaraku ininya. Jadi di dalam Kisah Para Rasul 16, Paulus kemudian berkata kepada orang yang kerasukan setan itu di data nomor 17-nya. Dia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Tuhan yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukan beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus, bukan Barnabas, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi mendengarkan, maka dia pun berkata, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Saya tidak ngarang. Saya belajar puluhan tahun tentang Bible. Orang Kristen jemaatnya cuman ke gereja manggut-manggut, tak pernah belajar. Bang Suma belajar. Jangan menuduh, brother. Iya, buktinya saudara. Anda mengatakan Barnabas, saya mengatakan Paulus. Ternyata betul Paulus Ada yang berkata. perselisihan di sana. Dalam Ada perselisihan Barnabas dan Paulus. demi nama Yesus. Aduh, Demi nama Yesus brother, Kristus. brother. Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dan pergi dari perempuan ini. Pergilah engkau ke gereja. Ini bang, ini saudara, berbanggalah, berbahagialah kita orang Kristen yang hidup berdampingan dengan umat Islam, yang Islamnya bisa mengajarkan Bible dan bisa mengajarkan Al-Quran. Sekali lagi, barafa'ahullah ilaihi wa kana Allah azizan hakima. Nabi yang mulia, Nabi yang suci, terkemuka di dunia dan di akhirat sebagai jalan keselamatan menuju kepada Elohim, yaitu Nabi Isa, Yesua, Isa, itu diangkat ke langit tanpa mengalami penganiayaan dari orang-orang kafir. Kenapa orang Kristen pingin kali Yesus mati? Ada apa dengan saudara Kristen? Apa bedanya Kristen dengan iblis yang menginginkan kematian Yesus? Kristen menginginkan kematian Yesus. Iblis menginginkan kematian Yesus. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak menginginkan kematian kepada hambanya yang suci. Umat Islam tidak menginginkan kematian terhadap Nabi Isa, Yesua HaMasiah. Sudah dinubuatkan, brother. Kita para nabi itu sudah dinubuatkan. Iya kan? Di mana Iya, dinubuatkan? Di mana dinubuatkan? Ya, baik, kita buka ya. Oke, silakan. Ya. Injil Ya, saya. Matius waktu saya lihat dulu. Ya, Kata sambil saya. minum kopi campur masako ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, enak ya, brother ya, kopinya. Baik. Enak. Di sini Mazmur 6922. Lalu mereka itu memberi Yesus air anggur bercampur empedu setelah. Kenapa Yesus di sana? Ya, Mazmur, coba lihat. Mazmur 62. 69. Oh, 69. Iya, baik. Baca. Oke, silakan. Tunggu ya, saya cari. Ini ayat referensinya saya ambil ya. Tunggu, agak tebal nih kitab suci ini. Iya. Enam 6922 ya, baik. Ya. Bahkan mereka itu memberi empedu akan makananku, dan dalam dahagaku diberikan minum cuka akan daku. Ya, saya baca Matius ya. Matius 27 ayat 34. Lalu mereka itu memberi Yesus air anggur bercampur empedu. Setelah dikecapnya, maka tiadalah ia mau minum. Ya, itu Mazmur 69:22, juga Mazmur 22:19. Baru Yesaya 53:12, tak kala itu juga disalibkan dua orang penyamun beserta dengan dia, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri.
di sebelah kirinya, dan juga Mazmur 22:8, maka orang yang lalu lalang di situ mencercai dia sambil mengeleng-elengkan kepalanya. Dan juga kita lihat juga di Mazmur 22 ayat 2. Ya. Maka sekira-kira pukul 3 itu berserulah Yesus dengan suara yang nyaring, katanya, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, ya Tuhanku, apakah sebabnya engkau meninggalkan aku? Ya. Dan kita bisa lihat Mazmur 69:22. Ya. Maka dengan segera dilarikanlah seorang daripada mereka itu mengambil suatu lumut karang, diisinya dengan cuka, dibubuhnya pada sebatang bulu, lalu diberinya minum kepadanya. Ya. Dan kita bisa lihat di Keluaran 26 ayat 31. Ya. Maka sekonyong-konyong tirai di dalam bait Allah tercariklah, terbelah dua di atas sampai ke bawah, dan bumi pun gempa, dan batu-batu gunung terbelah-belah. Juga kita lihat juga banyak brother yang nubuatan. Jadi cuma itu saja saya kasih. Kalau itu ditujukan kepada Yudas, bisa nggak? Kan di situ tidak tertulis untuk Yesus. Contoh misalnya ya, ketika kemudian Anda mengatakan bahwasanya itu adalah untuk Yesus, dikatakan bahwasanya bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Kalau ini adalah Yudas, gimana dong? Nah, kita uji dulu, lihat. Nah, itu dia makanya. Coba Anda lihat di dalam Yeremia 23. Di kalangan para nabi Samaria, aku melihat ada yang kurang pantas, mereka bernubuat demi Baal, menyesatkan umatku Israel. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang untuk berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semua mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun. Siapapun bisa duduk di situ. Karena kenapa, Bung? Kalau Anda ingin nubuat tentang Yesus, harus Anda dudukkan Yesus itu sebagai orang benar, orang yang dikasihi, jangan orang yang kemudian diracun, jangan orang yang dianiaya. Kalau ingin mengutip kitabnya Yahudi tentang Yesus, coba Anda baca di Mazmur 37. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Bukankah Yesus orang dikasihi? Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya, mereka akan terpelihara. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Elohim ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Sedangkan pengkhianat mengintai orang benar dan berniat membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangan sang pengkhianat. Tuhan tidak membiarkannya dinyatakan sebagai terkutuk pada saat dia diadili. Itu jelas itu. Di dalam kitab Mazmur 37. Tetapi pendurhaka akan binasa bersama-sama dan masa depan orang-orang pengkhianat akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia Tuhan adalah tempat perlindungan orang benar pada waktu kesesakan. Tuhan menolong orang benar dan meluputkan orang benar. Ia meluputkan orang benar dari tangan orang-orang pengkhianat dan menyelamatkan orang yang benar, sebab orang benar berlindung kepadanya. Yesus, Ibrani 7 nomor 5, atas kesalehannya sebagai manusia, ia mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Bapa yang bisa menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesalehannya doanya dikabulkan. Itu jelas itu. Jadi kalau saudara mengatakan ada nubuatan-nubuatan, loh, itu juga cocok untuk Yudas. Makanya kita kembali kepada Lukas 27 tadi. Di situ jelas sekali diterangkan bahwasanya di Lukas 9, data nomor 27, aku Yesus berkata, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Siapa orang itu? Murid-murid sudah pada meninggal.
tinggal satu orang saja yang masih hidup sampai hari ini. Siapa orang itu? Yesus Kristus, brother. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuhan dia kan? Tuhan, ya jelas ya. Dia Mesias, Bang. Dia Mesias, Bang. Kebetulan di dalam Islam itu ada dua Mesias, ada dua Al-Masih. Isa Al-Masih dan Dajjal Al-Masih. Kata Yesus, Al-Masih yang palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Di dalam Matius 24 yang saya kabarkan tadi. Ini data dari kitab saudara. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mesias ini adalah Al-Masih. Dajjal Al-Masih. Ingat Bang. Yesus berkata di dalam Lukas 21:8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, Akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Yesus kedatangannya yang kedua menurut Yesus datang bersama dengan dagingnya. Tertulis di mana? Di dalam Matius 24 nomor 27. Yesus akan datang bersama dengan dagingnya. Bukan hanya suara saja, bukan berupa cahaya dan berupa suara, tetapi dia datang dengan lengkap dengan jasadnya. Sedangkan yang datang kepada Paulus hanya suara. Akulah Yesus yang kau aniaya. Mana orangnya? Enggak ada, cuman suara. Siapa itu? Itu bukan Yesus. Ada cahaya, brother. Tidak ada daging, tidak ada jasad. Cahaya. Iya, betul. Dia melihat cahaya, tapi tidak ada daging. Sementara Yesus berkata, apabila aku datang ke muka bumi ini untuk yang kedua kalinya, maka aku datang bersama dengan dagingku. Aku datang sebagai anak manusia. Malaikat juga bersaksi. Di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kamu lihat terangkat ke langit akan datang kemudian ke bumi, sama seperti engkau melihat dia datang naik terangkat ke bumi. Dia terangkat dengan dagingnya, maka dia turun juga dengan dagingnya. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu tidak ada daging. Yesus berkata dalam Lukas 10 nomor 18, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus mengaku Mesias, bukan mengaku manusia. Dan dia adalah berupa cahaya. Siapa yang berupa cahaya ini? Yesus Kristus, brother. Sekali lagi bang. Kenapa ketawa kamu, brother? Saya hanya memberi peringatan saja. La ikraha fid din. Yang bisa sampai kepada kebenaran adalah sahabat-sahabat yang masih menggunakan akal sehat. Silakan dengan iman saudara, tapi iman harus diuji dengan kebenarannya. Karena Yesus berkata, kasihilah Tuhanmu dengan akal. Betul itu, harus brother. dengan akal, bukan dengan doktrin dan dogma. Jadi saya kembalikan kepada host. Saya titip Lukas 9 nomor 27. Aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Satu-satunya kandidat yang belum mati sampai hari ini, pada saat itu sampai hari ini, hanyalah Yesus Kristus. Tuhan. Ya, baik, brother. Terima kasih. Pandangan rohani yang mantap ini, brother. Ya, silakan. Baik. Ya, Bang Tisan, gantian barangkali Bang Tisan karena di sini ada 3 Kristen ya. Bang Herman Par, silakan dibuka mute-nya, Bang Herman Par. Bang Herman Par, atau Bang Siantar di sini, Siantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dinda tahta. Masya Allah. Bang Patalempu, Ustaz Tahta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bang Herman Par. Ya. Ya, silakan gantian dengan Pak